Pada tanggal 4 Desember 18.884 di Cicalengka, Jawa Barat, lahirlah seorang bayi perempuan yang bernama Dewi Sartika. Ia terlahir dari keluarga priai Sunda. Ayahnya bernama Raden Samongara dan ibunya bernama Nyi Raden Raja Bernas. Perempuan yang kerap dipanggil Uwi berniat untuk melanjutkan pendidikannya. Namun, yang menjadi pertimbangan, Uwi harus bersekolah di sekolah Belanda yang dikhususkan untuk anak-anak Belanda. Namun, kedua orang tuanya tetap bersikukuh untuk menyekolahkan Uwi di sekolah Belanda. Bu, bagaimana jika kita tetap menyerahkan Uwi ke sekolah Belanda? Saya sangat setuju, Kanda, namun hal ini apakah bertentangan dengan adat saat ini? Kanda sangat paham untuk hal ini. Akan tetapi melihat Uwi semangatnya dalam belajar, Kanda rasa menyerahkannya ini adalah pilihan yang tepat. Panggilkan Uwi, Adinda. Baik, Kanda. Mari anak. Ada apa ayah memanggil Uwi? Apa yang akan kita bicarakan? Dan ibumu sudah sepakat untuk melanjutkan kau sekolah di Belanda lagi. Benarkah Uwi tidak mengertikan ayah, ibu? Tidak, saya namun tidak mengerti. Terima kasih ayah, ibu. Kau berhak, nak. Kau berhak untuk menggapai mimpimu. Kau harus menjadi manusia yang lebih berguna dibanding ayah dan ibumu. Kejarlah, nak. Sejauh dan sesulit apapun jalannya, semoga kelak menjadi perempuan yang hebat. Keesokan harinya, Uwi bergegas untuk berangkat sekolah. Ibu, ayah, Uwi berangkat dulu. Iya, anakku, pergilah, nak. Semoga menjadi manusia yang berguna kelak nanti. Lambat laun, pemerintah Belanda pun mengetahui bahwa Dewi Sartika seorang anak priai Sunda bersekolah di sekolah khusus anak-anak Belanda. Sehingga orang tuanya harus menerima hukuman, yakni diasingkan ke Ternate, dan Dewi Sartika juga harus dikeluarkan dari sekolah Belanda tersebut. Dewi Sartika, maju sini. Kenapa kau bersekolah di sini? Bukankah kau bukan anak Belanda? Memangnya seorang anak priai seperti saya tidak boleh bersekolah di sini? Saya di sini di sekolah. Apapun anak kau tetap melanggar aturan. Yang boleh bersekolah di sini adalah anak Belanda. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya anak Belanda saja, ini negeri kami, tapi berhak atas pendidikan. Berani sekali kau berkata seperti itu. Mari kamu. Pemerintah Belanda menarik secara paksa tangan Dewi Sartika dan bergegas menemui orang tuanya Dewi Sartika. Apa kau ingin mati? Maksud Tuhan apa? Bukankah kau sudah tahu aturannya? Tapi kenapa kau masih melanggar? Hanya ingin putri saya sekolah, tidak lebih. Aku tidak mau tahu kau sudah melanggar aturan. Kamu akan saya asingkan ke Ternate. Tuhan, tolong, jangan bawa saya, Tuhan. Ayahandanya tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ia hanya mengikuti bagaimana keinginan mereka. Ibundanya pun turut ikut menemani, sedangkan Dewi berpasrah. Kemudian, ia tinggal bersama pamannya yang merupakan seorang patih di Cicalengka. Dewi Sartika tak patah arang. Ia tetap meneruskan pendidikannya dengan mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka. Sepulang sekolah, ia sering bermain dengan teman perempuan sebayanya, sambil ia mengajari baca tulis, bahasa Belanda, menari, bahkan menyulam. Ia berlaku layaknya seorang guru. Emangnya kamu
tidak bosan Wi mengulang kami. Tidak ada rasa bosan dan mengeluh bagi saya jika itu berkaitan dengan pendidikan. Apapun akan saya lakukan agar semua anak seperti kita berhak mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Kita semua berhak untuk mendapatkan pendidikan. Bukan hanya anak-anak belanja saja. Ini negeri kita juga berhak. Dewi Sartika kian beranjak remaja. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan anggun dan juga pintar. Karena kecantikan dan idealisme mengenai pendidikan, ada pria yang tertarik padanya, yaitu Raden Kanjun Suryaningrat yang merupakan sepupunya sendiri. Dewi, apakah kau mengajar temanmu sendirian? Apa tidak kerepotan? Benar, saya mengajar mereka semua sendirian. Saya tidak merasa kerepotan sama sekali. Saya merasa senang jika mereka sudah bisa membaca, menulis, menyulam, dan menari. Kau cantik, pintar pula. Terima kasih. Dewi, apakah kau ingin menikah denganku? Maaf Raden, saya tidak ingin berniat untuk melangsungkan pernikahan. Tapi Dewi, Maaf Raden, saya tidak bisa. Dewi Sartika pergi dari hadapan Raden Kanjun. Ia pergi ke sebuah tempat. Tak selang lama, datanglah seorang perempuan memberitahu bahwa ayahnya, Raden Samongara, meninggal. Dewi, iya ada apa kegerangan? Ayahanda kau Dewi, ada apa dengan ayahandaku? Ayahanda kau meninggal di pengasingan. Benarkah? Iya, dan ibundamu sudah kembali ke Bandung. Aku harus menemui ibundaku. Dewi Sartika segera mengemas barang-barangnya. Maafkan ibu. Tidak nak, kau tidak bersalah. Kau berhak untuk sekolah. Kau anak yang cerdas. Buatlah ayah dan ibumu bangga nak. Ui janji bu, Ui janji. Ui akan buat ayah dan ibu bangga. Ui akan terus berusaha untuk menggapai semua mimpi Ui. Ui janji. Pada tahun 1964, Dewi Sartika memutuskan untuk mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Alasan ia memutuskan mendirikan sekolah adalah agar anak-anak perempuan di sekitarnya dapat memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Dalam mendirikan sekolah tersebut, ia dibantu oleh kakeknya, R.A.A. Martanegara, dan C. Denheimer yang menjabat inspektur kantor pengajaran pada saat itu. Memangnya benar kau ingin mendirikan sekolah? Benar, saya ingin mendirikan sekolah istri. Lantas apa alasan kau ingin mendirikan sekolah? Saya hanya ingin perempuan bumi putra bisa memperoleh kesempatan menuntut ilmu. Saya juga ingin menanamkan kepada mereka, sebagai perempuan harus sukses segalanya, agar mereka punya rasa percaya diri terhadap kemampuannya dan tidak selalu bergantung pada suami, apalagi pada dilakukan dengan orang lain. Saya suka dengan kamu memiliki tujuan yang sangat mulia. Berlangsunglah sekolah tersebut didirikan. Akhirnya sekolah khusus perempuan pribumi berdiri pertama kalinya di Hindia Belanda. Seusai didirikannya sekolah istri tersebut, semakin banyaknya anak-anak perempuan yang bersekolah di sana, sehingga sekolah istri yang hanya memiliki 2 ruang kelas tidak dapat menampung semua aktivitas sekolah. Maka untuk ruangan belajar harus meminjam sebagian ruangan Kepatihan Bandung. Awalnya muridnya hanya 20 orang. Murid-murid yang hanya perempuan itu diajarkan berhitung, membaca, menulis, merenda, menari, menyulam, dan pelajaran agama. Nah, kalian harus menjadi manusia yang berbeda ya, harus membuat bangga ayah dan ibu kalian. Kalian harus menjadi anak yang pintar, menjadi orang yang hebat kalau mencari perempuan. Semakin hari, semakin bertambah anak-anak yang bersekolah di sekolah istri, sehingga sebagian ruangan kepatihan saja sudah tidak cukup lagi menampung murid-murid. Akhirnya sekolah istri pun dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Suatu hari, Dewi Sartika lantas menemui saudaranya yakni Nyi Purwa dan Nyi Uwit untuk meminta bantuan untuk dapat membantunya mengajar di sekolah yang ia dirikan. Nah, adakah yang ingin kau bicarakan ini? Begini, ibunya mengajak ibu dan
sudah didirikan. Benarkah selamat Uwi akhirnya oleh kecil yang kami kenal sudah mewujudkan cita-citanya? Benar, kami akan siap membantu. Bisa kami nih, kami yakin zaman kau tak akan sia-sia Wi. Bisa membuat kami bangga. Terima kasih nih sudah mau membantu Umi. Umi berjanji Umi akan terus berusaha. Pada tahun 1906, Dewi Sartika menikah dengan Raden Kanduruan Agah Suryawinata, seorang guru di sekolah Karang Pamulang yang pada waktu itu merupakan sekolah latihan guru. Dewi Sartika dan saudara-saudaranya terus mengembangkan sekolah istri, hingga pada tahun 1910, nama sekolah istri sedikit diperbarui menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Perubahan bukan hanya pada nama saja, namun pada mata pelajaran juga bertambah. Ia terus memberikan pelajaran yang berkaitan dengan pembinaan rumah tangga, agar kelak mereka bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luwes, dan terampil. Pada tahun 1929, Dewi Sartika dianugerahi bintang jasa oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga pada suatu waktu, pasukan Jepang memporak-porandakan semuanya. Saat itu Dewi Sartika dan yang lainnya berjalan menuju Bandung Selatan. Ia tinggal di Ciamis dan mulai sakit-sakitan dan akhirnya wafat pada tanggal 11 September 1947 di Tasikmalaya, dan dimakamkan dengan suatu upacara pemakaman sederhana di pemakaman Cikagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineam. 3 tahun kemudian dimakamkan kembali di komplek pemakaman Bupati Bandung, Jalan Karanganyar, Bandung.